saat ini sudah menghasilkan calon katak. Nah, kalau kita lihat nih, ini adalah calon kataknya, calon katak. Halo sahabat Porang Kreatif, masih bersama saya Andri Jatmiko. Tentunya masih tentang porang. Kali ini kita akan mereview untuk pertumbuhan porang yang ditanam dari berbagai jenis bibit. Kita akan mereview satu persatu. Untuk porang yang di sini kita tanam kurang lebih semuanya adalah usia 1 bulan. Kita review dari yang sebelah kiri. Ini yang sebelah kiri adalah bibit dari biji bunga. Nah, ini adalah biji bunga porang yang ditanam berusia 1 bulan. Dari awal bibitnya itu sebesar ini. Nah, ini adalah biji bunga porang ya, kecil sekali, kecil, bahkan ini kalau kita bandingkan dengan jagung dia lebih kecil daripada jagung. Di usia 1 bulan dia sudah tumbuh, dan untuk besar batangnya itu kurang lebih sebesar lidi. Ini dari sapu lidi, besarnya segini ya. Untuk batang di tunas yang pertama, di awal pertumbuhan dia memang sangat kecil karena bibitnya dia juga kecil. Kemudian selanjutnya ini adalah dari bibit katak mini. Nah, dari bibit katak mini yang isinya kurang lebih sekitar 500 sampai 1000 biji. Kurang lebih besarnya adalah segini untuk bibit yang kita tanam di sini. Nah, kelihatan untuk kataknya. Ini adalah kategori katak yang paling kecil, tapi dia lebih besar daripada biji bunga. Untuk tunas yang dihasilkan setelah dia tumbuh dan berusia 1 bulan kurang lebih adalah sebesar sedotan. Kita bandingkan dengan sedotan, itu besarnya kurang lebih sama untuk batang di tunas yang pertama. Ini adalah di batang yang tunas pertama di usia 1 bulan dari bibit katak isi 500 sampai 1000 per kilogram. Selanjutnya yang kita review adalah pertumbuhan dari katak. Ini adalah katak kecil ya, katak kecil. Dia katak kecil yang isinya sekitar 200 sampai 400 biji. Ini adalah katak isi 200 sampai 400 biji per kilo, atau kurang lebih untuk bibit kataknya itu sebesar ini. Dia sekitar berapa ini ya? 1 jempol tangan saya, lebih besar sedikit ya. 1 jempol tangan ini lebih besar sedikit. Itu dia menghasilkan tunas segini besarnya. Kita bandingkan, dia sebesar pulpen. Dia sebesar pulpen untuk katak yang isi 200 sampai 400 biji per kilo di usia 1 bulan. Ini 1 bulan tanam. Tunas pertamanya sebesar pulpen. Oke. Selanjutnya ini adalah dari katak medium. Katak medium yang untuk besar kataknya yang ditanam adalah isi 100 sampai 200 biji. Nah, ini adalah katak isi 100 sampai 200 biji per kilo, atau sekitar 2 jari saya ya untuk besar atau untuk diameter kataknya sebesar 2 jari ini. Ini adalah katak isi 100 sampai 200 biji per kilo. Setelah memasuki usia 1 bulan sejak penanaman dan penyiraman, dia sudah tumbuh dan menghasilkan daun dan batang. Untuk batang sendiri dia besarnya sebesar spidol, yang spidol kecil ya. Kalau kita bandingkan, nah segini sama, dia untuk besarnya kurang lebih sama dengan spidol. Ini untuk batangnya di usia 1 bulan setelah tanam. Kemudian yang selanjutnya, nah ini adalah dari katak yang super. Dari bibit katak super isi 50 sampai dengan 100.
Nah, untuk besar bibitnya sendiri segini. Dia hampir 3 jari saya untuk besarnya. Nah, hampir segini. Nih, ini bibit kataknya. Jadi memang untuk katak ini dia super. Nah, segini ya. Sekitar 3 jari. Ini dia calon tunasnya. Kemudian nanti dari bibit katak super isi 50-100 ini kalau kita tanam setelah memasuki usia 1 bulan sejak penanaman dan penyiraman, dia akan menghasilkan batang kurang lebih segini. Ini untuk tunas yang pertama, besarnya hampir sebesar spidol permanen marker yang besar ya. Nah, segini. Dia hampir sebesar spidol permanen yang ukuran besar. Oke. Dia cukup besar dan memang kalau kita lihat di tunas pertama ini kita akan sangat puas karena bibitnya dia juga bibit yang super atau bibit yang besar. Jadi ini perbandingan dari berbagai jenis bibit porang, mulai dari biji bunga, kemudian katak mini, kemudian katak kecil, katak medium atau katak sedang, dan katak super. Kalau kita lihat memang sangat signifikan untuk perbedaan besarnya di awal pertumbuhan. Tetapi untuk hasilnya nanti ini dia baru di tunas pertama. Kemudian selanjutnya dia akan menghasilkan tunas yang kedua, tunas ketiga, keempat, dan selanjutnya. Dan untuk regenerasi tunasnya, kalau kita nanti sudah memahami untuk bibit katak yang kecil ini sebenarnya untuk regenerasi tunas dia bisa berlangsung lebih banyak. Untuk biji bunga itu rata-rata dia bisa melakukan regenerasi tunas itu rata-rata sekitar 5-6 kali. Kemudian katak mini juga sama sekitar 5-6 kali. Kemudian katak kecil itu sekitar 3-4 kali. Katak sedang ini sekitar 3-4 kali. Kemudian kalau katak super sekitar ya kurang lebih 3 kali seperti itu. Jadi semakin kecil bibit maka regenerasi tunas yaitu dia semakin banyak. Oke, ini perbandingannya. Kemudian kita akan tunjukkan. Nah, ini yang kita semai kemarin itu dari berbagai jenis bibit tadi, dan kita tunjukkan ini kita tanam sedikit 4 batang ya. Ini 4 batang yang kita tanam ini adalah dari bibit umbi yang satu musim panen. Nah, ini dari bibit umbi yang satu musim panen, dari umbi yang beratnya itu sekitar 4 sampai dengan 6 on. Nah, besar batangnya sudah segini. Nih, kita lihat. Ini kurang lebih kemarin sekitar 6 on untuk bibit umbinya. Oke, ini 5 on, ini 3 on, dan ini 4 ons. Nah, untuk batangnya segitu. Ini dari umbi porang yang satu musim nanti sudah bisa dipanen atau kurang lebih sekitar 6 bulan setelah dia tumbuh tunas. Nah, ini adalah contohnya, contoh tanaman yang satu musim atau 6-8 bulan panen. Saat ini sudah menghasilkan calon katak. Nah, kalau kita lihat nih, ini adalah calon kataknya, calon katak yang akan tumbuh. Dia memang masih kecil dan ini sebenarnya sudah waktunya pemupukan lagi dengan memberikan unsur kalium yang lebih tinggi, karena di saat proses pembentukan katak ini dia membutuhkan unsur kalium dia lebih tinggi daripada proses pertumbuhan di awal atau proses pembentukan daun dan batang. Oke, ini yang satu musim panen tadi. Kemudian ini yang kita semai. Ini kita tanam di polybag. Dengan bantuan penyiraman di bulan sekarang pun porang akan tetap tumbuh. Beberapa memang belum tumbuh karena untuk porang sendiri dia pertumbuhannya tidak bisa serentak.
Oke, jadi seperti itu untuk review kita kali ini. Sedikit informasi ini semoga bisa nanti menjadi informasi yang bermanfaat dan mungkin sebagai referensi untuk bibit yang akan ditanam di musim ini. Semoga video ini bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan bagikan ke sahabat petani porang kreatif yang lain. Oke, terima kasih. Salam sukses. Salam petani porang kreatif.